Shalom sahabat Alkitab, marilah kita memulai hari ini dengan perenungan akan firman Tuhan. Bacaan Alkitab kita pada hari ini diambil dari Ayub, pasalnya yang ke-19, ayat 13 sampai dengan 29. Saudara-saudaraku dijauhkannya dariku, kenalan-kenalanku menjadi asing terhadap aku. Kaum kerabatku menghindar, dan kawan-kawanku melupakan aku. Mereka yang menumpang di rumahku dan budak perempuanku menganggap aku orang yang tidak mereka kenal. Mereka memandang aku sebagai orang asing. Kalau aku memanggil budakku, ia tidak menyahut. Aku harus membujuknya dengan kata-kata. Napasku menimbulkan rasa jijik pada istriku, dan aku memuakkan bagi saudara-saudara kandungku. Bahkan kanak-kanak pun menghina aku. Kalau aku berdiri, mereka mengejek aku. Semua teman karibku merasa muak terhadap aku, dan mereka yang kukasihi berbalik melawan aku. Tulangku melekat pada kulit dan dagingku, dan hanya gusiku yang tersisa padaku. Kasihanilah aku, hai sahabat-sahabatku, karena tangan Allah telah menimpa aku. Mengapa kamu mengejar aku seakan-akan Allah dan tidak menjadi kenyang dengan dagingku? Kiranya perkataanku ditulis, dicatat dalam kitab, terpahat dengan besi pengukir dan timah pada gunung batu untuk selama-lamanya. Tetapi aku tahu penebusku hidup, dan akhirnya ia akan bangkit membelaku di atas bumi. Juga sesudah kulit tubuhku rusak, tanpa dagingku pun aku akan melihat Allah. Aku akan melihat Dia memihak padaku, mataku sendiri menyaksikannya, dan bukan orang lain. Hati sanubariku merana karena rindu. Apabila kamu berkata, kami akan menuntut Dia, dan akar perkara terdapat padanya, maka takutlah kepada pedang, karena kegeraman mendatangkan hukuman pedang, agar kamu tahu bahwa ada pengadilan. Sahabat Alkitab, kehidupan kadang membawa kita ke sudut tergelap dari segala kemungkinan, yakni tempat di mana terang terasa redup, suara ilahi membisu, dan satu-satunya gema yang terdengar hanyalah derita. Di titik nadir itu, pertanyaan mendalam mengenai keadilan, penderitaan, dan keberadaan Tuhan bukan sekedar spekulasi teologis, melainkan teriakan dari luka terdalam manusia. Di sanalah Ayub berdiri. Tak hanya sebagai figur Alkitabiah, tetapi sebagai wakil dari setiap jiwa yang pernah ditinggal, dilukai, dan dihancurkan oleh kenyataan. Ayub telah menjadi bayang-bayang dirinya sendiri. Dengan suara lirih, ia membuka luka bukan hanya di kulitnya, tapi juga di batinnya. Saudara-saudaraku dijauhkannya dariku, kenalan-kenalanku menjadi asing terhadap aku. Lihatlah betapa kesunyian merayapi ruang sosial Ayub. Dalam dunia Timur Tengah kuno, kehormatan seseorang ditopang oleh jaringan keluarga dan relasi. Maka ketika mereka pergi, mereka yang dahulu duduk bersama di meja makan, sekarang bahkan tak sudi menoleh. Ayub bukan hanya kehilangan simpati, ia kehilangan identitas. Penderitaan Ayub dilukiskan dengan begitu mendalam. Apa yang dahulu tampak berarti, kini semuanya hilang. Orang-orang di sekelilingnya pun berbalik melawannya. Yang tua mencemooh, yang muda mencibir. Ketika segalanya telah tiada, tubuhnya pun memberontak. Tulangnya melekat pada kulit, napasnya menyinggung istrinya sendiri, dan ia tinggal hidup hanya dengan gusi. Ungkapan ini lahir dari tubuh yang nyaris mati, tapi jiwanya belum menyerah. Dari reruntuhan tubuh dan martabat itu, tiba-tiba meledaklah nyala iman yang suci.
tetapi aku tahu penebusku hidup, dan akhirnya ia akan bangkit membelaku di atas bumi. Ayub tidak berkata, "Aku berharap." Ia berkata, "Aku tahu." Sebuah deklarasi yang menentang logika penderitaan, tetapi mengakar pada pengalaman terdalamnya dengan Allah. Dalam tubuh yang rusak, ia melihat Allah. Bukan Allah sebagai sekedar konsep, tetapi sebagai penebus serta pembela. Apa yang membuat seseorang bertahan bukanlah absennya derita, tetapi hadirnya harapan. Dan Ayub menemukan harapan itu. Tidak di dunia yang menolaknya, tetapi dalam Allah yang akan mengangkatnya. Sahabat Alkitab, mungkin kita juga pernah mengalami apa yang Ayub alami. Kesendirian yang menyesakkan, ketidakadilan yang merobek harga diri, bahkan tubuh yang tidak lagi dapat menopang jiwa yang ingin bergerak bebas. Dunia bisa menjadi sunyi, teman-teman bisa menjadi musuh, dan Tuhan pun terasa jauh. Namun, di titik itu, simaklah refleksi Ayub di atas dengan baik. Seburuk-buruknya kehidupan dan betapapun berat penderitaan, dalam iman kepada Tuhan, sesungguhnya ia tetap menjadi seorang pembela di balik segala kesendirian serta kesusahan kita. Ia hidup, melihat, dan akan bertindak. Mari kita berdoa. Tuhan yang hidup, di tengah seburuk-buruknya kehidupan dan beratnya penderitaan, kami tetap percaya Engkau hadir dan peduli. Saat kami merasa sendiri dan lemah, Engkau adalah pembela setia kami yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau melihat air mata kami, mendengar jerit hati kami, dan kami yakin Engkau akan bertindak tepat pada waktunya. Terima kasih ya Tuhan, karena kasih-Mu tidak pernah padam. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.